Haleluya, puji nama Tuhan, cerita jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, bertemu lagi kita semua dalam program GPDI VMM Menyapa. Mari kembali kita membaca renungan firman Tuhan kita pada saat ini yang terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga. Kita baca di ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Sekali lagi kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga di ayatnya yang kedua sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan yang sudah populer ya saudara-saudara, namun saya percaya firman Tuhan itu selalu baru. Amin. Puji nama Tuhan, puji firman Tuhan. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah orang lumpuh yang meminta-minta di gerbang indah ini saudara-saudara sangat populer ya. Kita tahu bahwa ini kejadian di mana Petrus menyembuhkan orang lumpuh ini, Petrus dan Yohanes pada saat itu. Tetapi apa yang dilakukan Petrus saudara-saudara pada saat itu ketika melihat orang lumpuh ini meminta sedekah kepadanya? Nah, saudara-saudara, kita melihat bahwa di ayat yang kedua dikatakan yang lumpuh sejak lahirnya. Jadi orang ini lumpuh sejak lahirnya. Dia sudah terbiasa diusung dan dibawa ke gerbang indah untuk meminta-minta. Dan ketika dia meminta-minta kepada Petrus pada saat itu, saudara-saudara, apa yang Petrus katakan? Lihatlah kepada kami. Saudara-saudara, perkataan Petrus ini, lihatlah kepada kami, dalam arti pandang kepada Yesus. Fokus kepada Yesus, saudara-saudara. Mungkin saat-saat ini kita juga seperti orang lumpuh ini. Dalam pergumulannya, saudara-saudara, tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudara, masalah besar datang silih berganti. Tetapi di sini Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Pandang kepada Yesus, saudara-saudara. Mari cari Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mau tanggalkan setiap masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Kita mau melihat kepada Yesus. Dan selanjutnya dikatakan, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Saudara-saudara, orang lumpuh ini menatap kepada Petrus dan Yohanes, tetapi dengan harapan mendapat sesuatu. Kata harapan ini, saudara-saudara, dalam bahasa Yunani-nya pengertiannya seperti ini, saudara-saudara. Dia berpengharapan, tetapi tidak sepenuh hati. Dia berpengharapan, tetapi dalam arti bahwa kalau dia mendapatkan sesuatu ya syukur, kalau tidak ya juga tidak apa-apa, karena dia sudah terbiasa diberi dan tidak diberi ketika dia meminta-minta di pintu gerbang itu, saudara-saudara. Nah, apa yang kita mau pelajari pada saat ini, saudara-saudara? Di ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7 ya, saudara-saudara. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada kepada kami, tetapi demi nama Yesus orang Nazaret itu, Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara-saudara, demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus berkata, tidak ada emas dan perak kepada kami untuk diberikan kepada orang lumpuh ini, tetapi demi nama Yesus, berjalanlah. Dan apa yang terjadi? Di ayat yang ke-7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Saudara-saudara, selama ini dikatakan bahwa orang lumpuh ini setiap hari diusung, saudara-saudara, harus dibantu oleh orang lain. Tetapi di sini Petrus memegang tangan kanannya. Hanya dengan tangan kanannya, saudara-saudara, dia membantu orang itu untuk berdiri. Kenapa? Orang ini mau bertindak untuk berdiri, saudara-saudara. Dia mau bangun dari masalahnya. Sehingga dikatakan seketika itu juga kuatlah mata kakinya. Haleluya, saudara-saudara. Seketika itu kuatlah mata kakinya. Karena dia mau bertindak, dia mau bangun, dia mau berdiri, melepaskan masalah, melepaskan apa yang selama ini dia lakukan di sana. Kita juga saat ini, saudara-saudara, mau pandang kepada Yesus, amin. Kita mau fokus kepada Yesus, amin. Kita mau berpengharapan hanya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, saudara-saudara. Karena kita tahu bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang sama. Yang dikatakan oleh Petrus tadi, orang Nazaret itu Yesus yang kita sembah, saudara-saudara. Yang sama yang juga akan melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Ketika kita berharap penuh kepada Tuhan. Ketika kita bertindak bangun dari setiap masalah kita. Kita yakin dan percaya, saudara-saudara, maka mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Masalah besar mungkin kita hadapi di saat-saat ini. Memasuki tahun 2024 ini mungkin masalah besar datang, saudara-saudara, pergumulan besar datang. Tetapi
kita belajar dari firman Tuhan saat ini, memfokus kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, bertindak bangun dari setiap permasalahan yang kita hadapi, maka mujizat Tuhan itu akan kita alami di dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang kembali kami sudah dengar, kami sudah renungkan saat ini ya Tuhan. Biarlah kami tetap terus berpengharapan penuh kepada Engkau, karena kami tahu mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami ketika kami fokus dan kami mencari akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Obat terus ke dalam tangan-Mu, seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Villa Melati Mas dimanapun berada. Engkau Allah menyertai memberkati, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sudah selesai dalam renungan firman Tuhan kami saat ini, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.